masing-masing berinisial SA, MSJ dan MWK. Sejak 10 yang dibuka itu terlibat dalam praktek penyelundupan manusia (PPM) ya. Ketiga orang tersebut telah diamankan pada tanggal 10 Oktober 2025 oleh PPNS kami, PPNS di Direktorat Jenderal Imigrasi atas adanya dugaan tindak pidana keimigrasian. Perlu kami sampaikan, praktik penyelundupan manusia merupakan kejahatan serius yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan manusia. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Imigrasi memandang keterangan terkait sebagai bagian penting dari upaya penegakan hukum yang tegas, terstruktur dan berkeadilan. Selanjutnya kami akan menyampaikan pasal yang dilanggar pada kasus ini. Terhadap saudara SA, patut diduga itu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 120 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 tentang keimigrasian, yang bunyinya itu setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan untuk mencari keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk diri sendiri atau orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi atau memperdayakan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia atau wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk masuk wilayah tersebut secara salah baik menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak. Dipidana karena penyelundupan manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Supaya hal ini tidak terjadi, jadi yang pertama yang harus kita ketahui bahwa geografis kita ini yang sangat luas. Kita negara kepulauan, wilayah laut kita juga luas. Tapi apakah itu menjadi halangan ke depan untuk kita memperketat wilayah perbatasan kita? Tentunya juga supaya kita tidak ke arah situ. Yang pertama, kita akan di era kami ke depan kita akan memperkuat fungsi intelijen kita, dan itu juga yang sudah kita lakukan. Kita punya desa-desa binaan yang sudah kita galakkan. Jadi masalah TPPO dan TPPM ini menjadi concern kita bersama, bahwa warga negara kita yang menjadi objek dari TPPO dan TPPM ini supaya di daerah-daerah tertentu atau tempat-tempat yang biasanya itu menjadi sasaran para mereka ini, kita berikan suatu semacam edukasi ya, supaya tidak terjadi lagi. Tapi hal yang paling mendasar lagi juga kami ingin mengembangkan ke arah lain. Kenapa sih mereka harus keluar negeri ya, dengan berbagai macam cara. Mungkin salah satunya tentang masalah ekonomi juga. Nah, kami berusaha mencarikan juga jalan itu. Desa binaan kita, karena kita undang-undang imigrasi itu cukup untuk menampung sana, jadi tidak hanya terbatas masalah edukasi saja. Kita juga kemungkinan besar nanti akan bisa bekerja sama dengan instansi lain untuk menggerakkan ekonomi setempat, sehingga masalah mendasarnya bisa kita selesaikan. Yang kedua tentang masalah haji ya. Ini masalah haji memang alhamdulillah sampai dengan saat ini kita dengan Kementerian Haji komunikasi sangat baik, bahwa memang sebagian besar tugas Kementerian tugas haji, penyelenggaraan haji ini ada di kita. Oleh karena itu kemudian kita ada satgas bersama. Kemudian kita juga memang ada program Mekarut di kurang 4 atau 5 di tempat-tempat besar, Soekarno-Hatta, di Makassar, ada di Surabaya, Solo juga. Nah, itu tempat-tempat yang besar, sehingga pada saat pemeriksaan bisa dilakukan pemeriksaannya di sini ya, di Indonesia, sehingga ketika terbang landing di di tanah suci, mereka tidak lagi diperiksa. Nah, memang belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, ada
jemaah haji yang melakukan jemaah haji non prosedural, kita anggapnya seperti itu. Mereka berangkat bukan dengan visa haji, tapi dengan visa bekerja, visa kunjungan seperti itu. Nah, oleh karena itu dari Kementerian Haji sudah berkali-kali menyatakan bahwa hal tersebut tidak boleh, karena kalau nanti terjadi masalah di sana, yang merugi adalah kita sendiri, mereka sendiri. Oleh karena itu selalu informasi tersebut diberikan kepada mereka ya, para tamu-tamu Allah ini yang tidak prosedural. Cuma ini kita update ya kan. Hari ini per hari ini ada 13 orang calon jemaah haji non prosedural yang kita pending atau kita tunda keberangkatannya karena non prosedural, tidak menggunakan visa haji. Nah, kita keep, padahal pada saat itu kita sebenarnya belum membuat baru besok Kementerian Haji itu on. Tapi karena instrumen dari imigrasi sudah lengkap, maka kita bisa hold itu dulu. Maksudnya bukan apa, supaya bukan menghalangi rakyat kita untuk melaksanakan haji, tapi untuk melindungi mereka berdasarkan karena kalau sampai lolos ke sana nggak bisa juga naik haji. Pemerintah Saudi menutup diri untuk itu, akhirnya mereka nanti bisa jalur-jalur yang ilegal, dan itu bahkan pengalaman sebelumnya membahayakan jiwa dan nyawa mereka, bahkan sampai sudah jatuh korban. Oleh karena itu sudah 13 orang, kemarin 8, tapi sekarang tambah 5 lagi, ada 13 orang yang kita tunda, kita pending gitu.